Halo, shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita Pendidikan Agama Kristen kelas 7 SMP ya. Oke, kemarin sebelumnya kita sudah membahas di bagian pengantarnya di halaman 64 ya, dan kita membahas di lagu Bruno Mars gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, angka lebih baiknya kalian siapkan diri kalian siapkan buku paketnya, kalian siapkan alat tulisnya. Yang perlu ditandain di dalam setiap kata-kata di bukunya seperti itu. Lalu kalian juga harus menyiapkan diri kalian supaya kalian siap dalam menerima pembelajaran materi. Jadi yang belum mandi silahkan mandi dulu, yang belum makan silahkan makan dulu, dan yang belum cuci tangan dulu. Pokoknya kalian harus siap ya. Jadi bangun pagi-pagi sudah siap belajar menerima materi, dan yang belum mengerjakan tugas, nah jadi kan harus dipersiapkan waktunya juga. Yuk, sebelum kita lanjut kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami mau belajar, kami siap menerima materi. Tuhan, Kau berikan hikmat, kepintaran, dan juga kecerdasan bagi anak-anak-Mu SMP dan B kelas 7 Tuhan Yesus dalam menerima materi ini. Dan Tuhan Yesus, Kau urapi bibir mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan semuanya berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus, dan berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami siap, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Ya, sebelumnya kan kalian sudah belajar tuh pengertian tentang solidaritas itu. Jadi di bagian pengantarnya itu kalian belajar konsep dasar solidaritas ditunjukkan pada orang-orang yang terdekat, keluarga, teman, dan sahabat gitu. Nah, jadi kalian juga harus belajar yang namanya bersahabat, yang berteman harus saling berbagi, take and give. Ada sesuatu yang diberikan dan ada sesuatu yang didapat, dan itu harus yang bersifat positif. Jadi nggak hanya kita menerima saja, terus dan juga kita nggak hanya memberi saja. Pokoknya ada take and give-nya seperti itu. Dan juga kalian harus sesuatu yang dapat membawa kita keluar dari kesendirian adalah memiliki teman dan sahabat gitu. Jadi kalian juga harus merangkul teman-teman kalian yang mengalami kesendirian, dan juga kalian jangan pernah merasa sendiri gitu. Pokoknya kalian semua harus peka gitu. Soalnya di masa remaja ini semuanya harus berkelompok gitu. Karena semuanya berkelompok, bergaul, sehingga punya teman-teman tersendiri gitu. Tetapi alangkah lebih bagus dan baiknya ya kalian harus sama-sama mengenal, sama-sama saling berteman gitu. Tapi karena berhubung kalian belum pernah ketemu satu kelas belajar ya, karena masa pandemi ini ya, kita doakan segera masa pandemi segera selesai dan kalian bisa menikmati masa-masa belajar di kelas, dan kalian bisa melihat oh ternyata teman-teman yang satu dengan yang lainnya seperti ini dan saling mengenal seperti itu kan. Sekarang kalian masih belum mengenal terlalu dalam, paling cuma lewat sosial media, lewat grup paling bahas apa seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas Bruno Mars, lagu Count of Me. Bagus, saya sangat mengapresiasi ada beberapa anak yang di semester sebelumnya yang sangat amat sulit dan malas untuk mengerjakan tugas, tapi di semester ini di tahun yang baru ini ada mengalami perubahan. Ya rajin, setiap kali ada video tayang dia langsung kerjakan tugas dan langsung dikumpulkan. Itu bagus dan saya harap semua anak-anak mengalami semangat belajar yang seperti itu. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita di halaman 67. Silakan dibuka bukunya. Yang paling atas itu ada kegiatan 2. Nah, ini kalian bisa melihat ada ceritakan tentang sahabat atau temanmu, bagaimana awal mula persahabatan atau pertemanan dibangun. Jadi awal mulanya itu kalian kenal di mana, atau kenal di permainan, atau kenal di kelas, atau teman kelas SD dulu seperti itu. Apakah pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara kamu dan sahabat atau teman kamu? Jadi pernah nggak kalian ada pertengkaran berantem, atau entah itu masalah saling ejek-ejekan, entah itu saling menghina, atau entah itu saling tusuk dari belakang, ya nyata dia kayak gitu, ya kan kita nggak ada yang tahu, saya pun nggak ada yang tahu. Tapi
Ini tugas pertama kalian. Waktu awal video sudah ada tugas. Nah, bagaimana kamu menyelesaikan persoalan di antara kalian? Terus bagaimana kamu membangun solidaritas dengan sahabat atau temanmu? Caranya bagaimana? Kamu dapat menceritakan di depan kelas atau berbagi dengan teman sebangku. Nah, ini tugas pertama kalian adalah menuliskan ini, kemudian dikumpulkan ke saya. Jadi ceritakan tentang teman kalian, jika kalian punya teman atau sahabat siapa, terus habis itu kalian bagaimana awal mula pertemanan dan persahabatan itu, lalu pernah tidak ada suatu konflik, dan lalu bagaimana cara menyelesaikan konflik itu, apakah kalian atau diri Anda minta maaf duluan, atau bagaimana, kan kalian ceritakan lalu kasih tahu dan kumpulkan ke saya seperti itu. Nah, itu tugas pertama kalian. Tugas kedua, soal tugas pertama sudah dilakukan of me. Nah, lanjut di bagian C, membangun solidaritas sosial. Membangun solidaritas sosial seperti itu. Nah, kita simak baik-baik. Kalian simak bacaan di buku kalian dan saya pun membacakannya. Jadi seperti ini. Melakukan banyak hal bersama merupakan hal terbaik dalam membangun persahabatan. Intinya waktu kebersamaan itu penting banget gitu. Jadi pertemanan dan persahabatan hanya sebatas sosial media lewat chat itu pun sangat kurang efektif seperti itu. Terkadang kamu bicara dengan sahabatmu melalui handphone tuh, berlama-lama sampai membuat bosan orang di rumah. Kadang ada yang kalian suka upload di story. Nah, siapa tuh yang suka teleponan sama temannya atau sama sahabatnya sampai sejam, 2 jam, sampai kuping panas tuh, sampai meledak-ledak tuh. Kamu pergi bersepeda bersama, belajar bersama, dan mengerjakan pekerjaan rumah bersama, kayaknya enggak nih. Bermain basket atau bermain bola bersama, jadi satu tempat olahraga. Nah, itu ada yang hobinya futsal, ketemu futsal bareng kayak gitu. Setiap saat ketika melakukan banyak hal bersama makin membuat kamu dekat dengan sahabat. Jadi semakin kalian melakukan hal bersama semakin dekat. Jadi jangan heran kalau di sebuah kelas ini akan lahir pertemanan dan persahabatan yang baru. Kadang kan kita yang baru kenal, kita semakin menjalani aktivitas semakin dekat dan bareng terus, akhirnya membentuk sebuah pertemanan dan persahabatan yang baru. Itu nanti kalau sudah belajar di kelas. Tapi ya mungkin di grup sudah ada pembahasan, sudah ada mungkin video call, sudah yang lain seperti itu. Nah, Yesus adalah sahabat sejati bagi murid-muridnya. Ia berjalan bersama mereka, berbagi bersama mereka. Dia juga mendengarkan mereka. Ia peduli pada mereka dan menunjukkan solidaritas kepada mereka. Jadi ya waktu Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya bareng ya, makan bareng, kebersamaan bareng, minum bareng, sampai itu solid bareng. Jadi Tuhan Yesus menegur murid-muridnya kalau murid-muridnya ada salah dan tidak membelanya gitu. Kalau ada kesalahan seperti itu, seperti contohnya kesalahan ini. Contohnya waktu ada anak-anak kecil mau datang ke Tuhan Yesus, dijegat sama murid-muridnya. Tuhan Yesus tegur tuh murid-muridnya, jangan kau halang-halangi anak-anak kecil itu untuk datang kepadaku, karena seperti itulah nanti orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah seperti itu. Jadi ya kalian harus mempunyai hati murni seperti seorang anak kecil yang datang tulus kepada Tuhan Yesus tanpa ada iming-imingan ambil apapun. Jadi tiap datang kepada Tuhan Yesus tidak hanya dengan hati yang hancur, tidak hanya dengan kalian ada masalah, tapi dengan setiap waktu pun itu kalian harus datang kepada Tuhan Yesus seperti itu. Jadi jangan cuma susahnya doang ya Tuhan. Nah, lanjut. Nah, Yesus selalu mengajak murid-muridnya melakukan banyak hal bersama, bahkan dia memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, ini saudara mereka menghadiri pesta kawin di Kana, lalu memancing ikan di danau Genesaret bersama-sama. Dia menunjukkan solidaritas bagi murid-muridnya dengan membela mereka dari serangan orang-orang Farisi ketika mereka mengecam murid-muridnya dan yang memetik gandum pada hari Sabatnya. Sudah kita bahas di firman Tuhan yang sebelumnya ada di Lukas ya, yang di waktu video pertama awal tayang seperti itu. Karena kenapa? Karena hari Sabat adalah hari di mana semua orang Yahudi tidak bekerja, memetik gandum termasuk bekerja. Karena itu orang Farisi mengecam murid Yesus. Jadi yang sebelumnya sudah dibahas di video pertama,
Pada waktu itu murid-murid Yesus sedang memetik gandum gitu untuk keperluan gitu, untuk makan, untuk hal yang lain-lain. Terus orang-orang Farisi menegurnya, kan nggak boleh bekerja di hari Sabat gitu. Terus habis itu Yesus menegur balik orang-orang Yahudi, manakah yang lebih benar, kita menolong sesama atau kita mengikuti adat istiadat? Pada waktu langsung memberikan contoh, pada waktu itu pun Daud datang ke altar bait Allah, mengambil beberapa roti sajian yang harusnya dipersembahkan, tapi dia berikan kepada orang-orang yang lapar, miskin gitu. Ini untuk kebaikan gitu. Yang harusnya roti ini disajikan untuk para imam-imam dan dipersembahkan untuk sebagai korban bakaran seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu yang demi kebaikan, utamakan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan mengutamakan adat istiadat, maksudnya jangan terlalu mengedepankan itu. Tapi kalau kalian melihat segala sesuatunya itu baik untuk kemuliaan nama Tuhan, itu sangat bagus seperti itu. Lanjut, dia juga menegur murid-muridnya ketika mereka salah. Tuh. Jadi Yesus tidak hanya mendukung mereka, tapi dia juga menegur mereka ketika mereka bersalah. Nah, misalnya ketika anak-anaknya ini tadi ya dibawa pada Yesus dan muridnya menolaknya, tapi Yesus menegur mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Ketika muridnya bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus pun memarahi mereka. Dia tidak membela mereka ketika mereka salah. Nah, jadi dia menegur dan menyadarkan mereka. Begitulah sahabat sejati. Seperti itu. Jadi kalau kalian di dalam sebuah pertemanan, temannya ada yang salah nih, temannya misalkan ada yang berencana jahat ke teman yang lain. Nah, kalian yang tahu tegur, jangan kayak gitu. Kalau engkau disakiti, kalau engkau mau balas dendam, ya itu nggak akan ada habisnya. Jadi balas dendam itu jika dibalaskan dengan dendam lagi, itu nggak akan ada habisnya. Makanya jangan sampai di sebuah pertemanan itu adanya toksik seperti itu, entah itu kata-kata kotor, kata-kata kasar, dan tingkah laku yang salah, tetapi dibiarkan itu nggak boleh. Kalian harus tegur. Misalkan temennya habis berbuat salah, terus habis itu misalkan habis melawan orang tua atau hal yang lain, kalian sahabat, kalian jangan mendukungnya, tapi kalian harus ya menegur teman sahabat kalian. Jangan kayak gitu, seperti itu. Kalian harus meminta ampun kepada orang tua, seperti itu. Nggak boleh melawan. Contohnya seperti itu. Ya, di luar sedang hujan, kalau ada suara berisik, mohon harap dimaklumi video ini. Lanjut. Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya. Dia membuat mereka merasa nyaman dan mereka pun membuatnya merasa nyaman, seperti itu. Dia minta mereka untuk saling mengasihi sebagaimana dia mengasihi mereka, dan seperti Allah Bapa mengasihinya. Yesus setia dalam persahabatan, bahkan ketika mati dan bangkit lalu naik surga, dia mengirimkan Roh Kudus untuk menemaninya, murid-muridnya dan yang adalah sahabat-sahabatnya. Pada muridnya pun sebagai sahabat terus menunjukkan kesetiaannya kepada mereka dengan terus memberitakan Injil kebenaran hingga sampai pada akhir hayatnya. Jadi semua para muridnya pun hingga sampai meninggal dunia sebagai seorang martir. Ya, kalian kalau melihat di bab sebelumnya, seorang hidup seperti seorang martir yang matinya pun sangat amat tidak layak. Itulah murid-murid ini nanti meninggalnya tuh masing-masing ada yang seperti itu, ada yang ditombak, ada yang disalib, tetapi disalibkan kembali, banyak hal yang macam-macam gitu. Lanjut, halaman 68, solidaritas yang benar. Nah, hal penting yang dapat dicatat dalam persahabatan Yesus dengan murid-muridnya adalah dia selalu berdiri di pihak mereka dan membela mereka, tapi tidak membenarkan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Gitu. Ia menegur mereka. Yesus menempatkan kebenaran dan berani berkata benar sebagai bagian penting dalam membangun dan memelihara persahabatan. Jadi melandaskan persahabatan, melandaskan pertemanan, solidaritas itu di atas kebenaran, seperti itu. Jadi pentingnya ini yang kalian kelas 7 dan ada pembelajaran tentang solidaritas, karena di SMP ini semua akan belajar tentang pertemanan, persahabatan, solidaritas. Itu benar-benar harus dilandaskan kebenaran, seperti itu. Jangan sampai yang adanya solidaritas, kebenaran, solidaritas, persahabatan, pertemanan tidak dilandaskan dengan kebenaran, maka yang ada malah mengarah ke negatif, seperti itu. Lanjut. Terkadang kamu tidak berani berkata benar,
pada teman atau sahabat karena takut mereka menjauh atau memusuhimu. Nah, ini kadang resiko yang takut kalian ambil gitu. Meskipun kamu tahu perkataan dan perbuatan mereka salah, bercermin pada sikap dan tindakan Yesus, maukah kamu belajar untuk berani berkata benar pada teman dan sahabatmu? Kalau salah, ya bilang salah, seperti itu. Maukah kamu belajar untuk membela kebenaran dan bukan membela orangnya? Apalagi jika kebetulan orang itu adalah teman dan sahabatmu. Tuh. Jadi teman kamu ini salah nih, gitu. Misalkan teman kamu habis dipukul, gitu. Terus kamu bela teman kamu, kamu jangan pukul teman saya. Sedangkan kamu nggak tahu permasalahan kenapa teman kamu dipukul. Nyata teman kamu dipukul karena dia telah mukul duluan. Jadi jangan karena berlandaskan dia temanmu dan kamu bela seenaknya, kamu tanya dulu kenapa kamu dipukul. Misalkan karena dia salah, ya udah kamu nasihatin dia, ya kamu salah gitu, pantas kamu dipukul gitu, udahlah mengampuni saja, memaafkan. Kamu jangan ikut-ikutan bela temanmu, lu yang telah mukul teman gua, pukul balik, berantem, padahal kan yang salah temanmu duluan. Nah, itu kalian ya saya harap mengerti dengan contoh ilustrasi seperti ini, jangan sampai kalian mengalami kejadian seperti ini. Nah, solidaritas harus ditempatkan pada kebenaran, bukan hanya pada orang. Artinya kamu dapat menunjukkan solidaritasmu pada teman ketika ia ada di pihak yang benar. Akan tetapi jika ia bersalah, kamu harus mampu menegur dia dan membantu dia memperbaiki sikapnya. Jadi jangan ditinggalin, dia jahat, dah kita tinggalin, kamu nggak boleh. Jadi meskipun dia salah, ya harus kita bantu dan harus kita bimbing. Solidaritas hendaknya dilandasi oleh kasih sayang, kasih dan penghargaan terhadap teman dan sahabat. Kita mewujudkan solidaritas pada teman dan sahabat berdasarkan kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan, seperti itu. Nah, ada mendalami Alkitab, bacalah beberapa bagian Alkitab yang tercantum di sini dan tulislah kegiatan Yesus bersama murid-muridnya, terutama dalam kaitannya dengan solidaritas bagi sahabat. Ya, dari Lukas 5 ayat 1-11, Lukas 6 ayat 1-5, dan Lukas 9 ayat 6-14 yang sudah saya bahas di video pertama. Jadi kalian catat kegiatan apa saja yang Yesus lakukan bersama murid-muridnya di tugas selanjutnya ini. Nah, habis itu selanjutnya ungkapkanlah pemahamanmu mengenai apa makna solidaritas dan simpulkan. Kemudian presentasikan hasil kerjamu, kamu dapat melakukan bersama teman dan kelompok atau perseorangan. Jadi gini, tugas yang selanjutnya adalah kalian catat kegiatan kebersamaan Yesus bersama muridnya. Lalu kalian ungkapkan pemahamanmu tentang solidaritas. Jadi menurut kalian solidaritas itu adalah bla bla bla. Jadi pertemanan yang dilandaskan oleh kebenaran gitu. Jika teman salah, kita harus mengatakan salah dan kita harus membantu memperbaikinya. Itu seperti itu. Itu tugas kedua. Jadi yang tugas pertama kan udah tuh, kalian ceritakan tentang temanmu. Tugas kedua ya kalian tulis tentang kegiatan Yesus bersama murid-muridnya dan arti solidaritas menurut kamu. Nah, selanjutnya dan yang terakhir nah nih kegiatan 4, kamu dapat melakukan beberapa bentuk kegiatan berikut. Tulislah apa yang kamu inginkan dari seorang sahabat atau teman dan apa yang kamu dapat lakukan baginya. Nah, ini juga tugas kalian nih. Nah, tuliskan refleksi pendek mengenai teman dan sahabatmu, apa yang kamu inginkan dalam membangun pertemanan dan persahabatan. Apa sih yang kalian pengen lakukan di pertemanan itu? Kalian ingin harmonis, kalian ingin bersama-sama lamanya, atau kalian ingin pergi ke satu tempat bareng, seperti itu. Kalau nomor 1 misalkan, saya ingin sahabat saya mengerti saya ingin sahabat saya baik, terus saya ingin sahabat saya terbebas dari masalah ini, saya ingin sahabat saya tidak mau sedih lagi. Nah, itu tulis tuh. Terus yang ketiga, berikan kesaksian mengenai pengalamanmu membangun pertemanan atau persahabatan. Apa yang terjadi dalam hubungan pertemanan dan persahabatan? Jika dalam pertemanan dan persahabatan kamu pernah melakukan sesuatu yang buruk padanya atau tidak menunjukkan solidaritas yang baik, yang benar, minta maaf padanya, dan mulai sekarang berjadilah untuk menjadi teman dan sahabat yang baik. Jadi kalian yang nomor 3 tulis kejadian apa yang pernah kalian alami yang menunjukkan itu ya suatu kesalahan. Nah, itu kalian misalkan waktu dia lagi jatuh malah kita ketawain, nah itu boleh kalian tulis.
Seperti itu. Nah, kegiatan 5. Ini juga tugas lagi. Jadi tugas yang ketiga, tulislah doa solidaritas untuk sahabat, kemudian kumpulkan pada guru untuk dinilai. Tulis doanya apa. Jadi kalian doa tertulis. Rangkuman, teman dan sahabat adalah orang-orang yang selalu berada dekat dengan kita. Mereka hadir dalam suka dan duka. Pertemanan membuat kita merasa hidup lebih berarti, terutama ketika kita dapat saling tolong-menolong dan mewujudkan solidaritas dalam berbagai bentuk tindakan nyata. Yesus Kristus telah memberikan teladan bagaimana ia mengasihi sahabat-sahabatnya. Yesus menunjukkan solidaritas pada teman dan sahabatnya dengan cara selalu ada untuk mereka, tetapi ia juga menegur mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Sikap Yesus dalam memperlakukan teman dan sahabatnya dapat kita teladani seperti itu. Halaman terakhir. Nah, tugas terakhir, lakukan wawancara dengan pendeta dan majelis jemaat di gereja masing-masing mengenai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial yang dilakukan oleh jemaat gereja di tempatmu. Apa saja bentuk kepedulian dan solidaritas sosial yang dilakukan oleh jemaat di gerejamu? Apakah ada dalam bentuk program yang berkelanjutan atau hanya suatu waktu, misalnya pada waktu Natal atau Paskah? Nah, gini. Yang halaman 70, kalian simpel gini aja. Kalian tahu nggak kalau di gereja kalian ada kegiatan sosial kayak gitu dalam bentuk solidaritas, entah itu pernah bakso sebagian apa di gereja kalian? Kalau tahu tulis, kalau nggak tahu tanya papa mama. Kalau papa mamamu juga nggak tahu, ya udah kalian tulis aja tidak tahu. Jelas. Jadi kali ini video ini tugasnya ada 1 tentang teman, 2 tentang kegiatan Yesus bersama murid yang lalu, arti solidaritas menurut kamu. 3 ada di kegiatan 4 tuh apa keinginan sahabatan, terus tentang sahabat ingin ngapain sama kesalahan. Terus yang keempat doa solidaritas, dan yang kelima itu kegiatan solidaritas di gereja seperti itu. Nah, 5 tugas ini kalian kerjakan, dikumpulkan di pelajaran agama selanjutnya. Jadi di pelajaran agama selanjutnya itu semua tugas dikumpulkan. Minggu depannya PH. Peraturan PH-nya adalah bagi siapa yang belum lengkap tugas-tugasnya, dia tidak akan diikut sertakan dalam PH. PH-nya ini lisan. PH-nya lisan. Kita akan video call, kita akan bertemu. Kalian menjawab 1 pertanyaan saja dan kalian harus bisa menjawabnya. Entah itu lewat Zoom atau entah itu lewat Google Meet. Ya, ujiannya seperti itu. Pokoknya di minggu ini kan ada pertemuan agama selanjutnya tuh. Itu khusus untuk ngumpulin semua, melengkapi tugas-tugas yang belum. Minggu depannya PH. Oke, cukup sekian pembahasan video kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami telah selesai belajar, dan Tuhan Yesus kiranya Roh Kudus-Mu terus berkata-kata dalam hati kami tentang pentingnya solidaritas, dan kami bisa memahami solidaritas berdasarkan kebenaran dan juga mengikuti teladan-Mu Yesus. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kau berkati anak-anak SMP dan kelas 7, dan Kau berkati keluarga mereka berlimpah-limpah. Kau berikan kesehatan dan juga kesejahteraan bagi setiap mereka, dan Kau memberkati sekolah Danbi dan juga guru-gurunya. Terpuji namamu Tuhan, kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.